Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Baik. Assalamualaikum Bu Septian, selamat siang. Boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Rima. Silakan Bu, monggo-monggo. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat, nggih? Amin, Alhamdulillah Bu, keadaan saya baik dan sehat. Dan semoga kita bisa dalam kondisi prima ya Bu Rima ya. Amin. Oke Bu, bagaimana nih Bu? Apa nih yang bisa saya bantu Bu Rima? Ingin bercerita apa nih? Begini Bu Septian, saya itu sedikit ada rasa khawatir ketika ingin masuk kelas. Saya terkadang merasa was-was dan khawatir terhadap pembelajaran saya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, saya itu ingin mengusahakan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal mengelola kelas, Bu Septi. Oh, gitu ya, Bu. Lalu menurut Bu Rima nih, kira-kira apa ya, Bu, yang diharapkan dari kita diskusi hari ini, Bu? Saya pengen ngobrol sama Bu Septi itu harapannya saya nanti bisa dapat solusi, Bu Septi. Jadi saya ingin nanti ada penyelesaian dari permasalahan yang kadang masih menjadi momok pada diri saya, sehingga saya nantinya ketika berada di dalam kelas itu bisa nyaman dan juga memberikan pelayanan kepada murid itu lebih baik. Oke, baik Bu. Jadi di sini Bu Rima ingin ada solusi dari apa yang sudah tadi Ibu utarakan ya Bu ya, bahwa Ibu itu merasa khawatir Ya, sebelum masuk kelas dan sampai merasa was-was, takut nih Bu kalau pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik gitu ya Bu? iya benar Bu Septi. Oke. Lalu nih Bu, menurut Bu Rima, hal apa yang dapat Bu Rima lakukan nih untuk melakukan tujuan tadi itu Bu? Tadi kan disampaikan ya bahwa Bu Rima ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Ya Bu, karena saya ingin di kelas saya itu nanti suasananya bisa kondusif. Kemudian dalam proses belajar mengajar saya berusaha nantinya akan mengupayakan membangun kondisi kelas saya biar lebih nyaman. Itu mungkin dengan meminimalisir gangguan-gangguan yang ada di murid-murid ketika memperhatikan pelajaran saya, sehingga nanti murid-murid saya itu bisa fokus dan juga antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, Bu, coba Bu bisa diceritakan nggak Bu, kira-kira hal apa aja nih Bu yang membuat murid di kelas Ibu itu kurang antusias itu Bu? Bentar Bu, saya coba ingat kembali dulu. Karena mungkin ada hal-hal yang menyebabkan murid saya itu kurang fokus dan juga mungkin kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya di kelas. Itu karena pertama, pembelajaran saya mungkin sedikit agak membosankan kali ya, terus terlalu monoton. Saya juga mungkin sebagai guru itu terlalu dominan sehingga sering hanya berbicara di dalam kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua mungkin saya juga kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik saya, kepada murid-murid saya pada saat saya mengajar di dalam kelas. Yang ketiga
Mungkin juga karena saya terlalu fokus pada tujuan pembelajaran saya, pada apa yang harus saya capai, sehingga saya tidak fokus ke anak-anaknya dan akhirnya jarang mungkin adanya kerja kelompok. Makanya kadang-kadang mungkin yang dirasakan anak macam itu, sehingga mungkin mereka merasa bosan. Bisa juga karena pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang menyenangkan, seperti itu Bu Septi. Oh, gitu ya Bu ya. Lalu nih, Bu Rima akan melakukan pembelajaran berikutnya seperti apa Bu? Tadi kan sudah saya sampaikan, saya ingin kondisi pembelajaran di kelas saya itu nyaman, kondusif, dan murid saya juga harapan saya mendapatkan suasana yang menyenangkan untuk belajar. Pembelajaran saya bisa asik, bisa diikuti sama anak-anak, dan tentu saja saya tidak monoton lagi kayak sebelum-sebelumnya. Saya tidak membosankan ketika mengajar di dalam kelas. Itu nanti saya merencanakan untuk pembelajaran yang lebih baik agar nanti murid itu bisa fokus dan juga bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias, Bu. Oh gitu, saya sependapat sekali Bu. Bu Rima sudah melakukan apa aja nih Bu buat mencapai tujuan itu Bu? Yang saya sudah lakukan itu di awal pembelajaran berarti saya sudah merencanakan dengan membuat modul ajar Bu Septi. Di dalamnya saya merencanakan melakukan strategi pembelajaran untuk belajar kelompok. Jadi nanti akan saya kelompok-kelompokkan murid-murid saya di dalam kelas itu sehingga nanti ada keterlibatan murid-murid, tidak personal lagi seperti sebelumnya. Saya juga mungkin di dalam modul ajar itu uh, menyisipkan ada beberapa ice breaking ya sebagai pemecah kebekuan. Jadi biar nggak krik-krik kayak gitu Bu Septi. Iya, Lalu tadi. ada ya ada gamesnya juga biar nanti kayak anak-anak itu tidak merasa bosen dapat pelajaran terus, tapi gamenya juga nanti saya gunakan edu game ya, edukasi game itu saya bisa kolaborasikan dengan pelajaran apa yang tadi sudah kita pelajari bersama, kemudian mungkin bisa di challenge kayak gitu, sehingga nanti kelas itu akan bisa terasa hidup, kemudian juga menyenangkan dan tidak membosankan lagi. Oh, baik Bu. Bayangan Jadi, saya seperti itu. iya, iya berarti tadi Bu Rima kan merencanakan membuat modul ajar sedemikian rupa gitu ya Bu ya, dengan cara Iya. menyisipkan breaking, dengan cara membuat strategi atau permainan gitu ya Bu. Kira-kira kalau seperti itu ada tantangannya nggak sih Bu? Mm-mm. Saya rasa ada ya Bu Septi, tantangannya mungkin eh, banyak ketika apa yang sudah saya rencanakan di modul ajar itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang realita ya yang terjadi di dalam kelas itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin ketika saya mengajar di kelas, saya akan mengalami tantangan yang pertama, mungkin kondisi kelas yang kurang kondusif, artinya ada anak-anak yang mungkin suka bicara sendiri, itu menjadi tantangan saya ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin juga karena adanya apa ya, kayak kendala sistem ya, karena kan kita pakai laptop nih, ada alat bantu LCD juga, mungkin bisa terjadi mati listrik, mati lampu, atau mungkin juga karena saya mungkin pakai edugame, pakai aplikasi, bisa jadi mungkin kuota yang pas habis, atau mungkin kami kan ada Iya, wifi juga Bu, wifi mungkin juga pas lemot gitu. Jadi itu mungkin tantangan yang akan saya hadapi di dalam kelas Bu Seti. iya, baik Bu. Kalau selanjutnya nih Bu, kira-kira yang dibutuhkan Bu Rima apa saja ya Bu untuk mencapai tujuan tadi itu Bu? Dari tadi yang saya bicarakan tentang tantangan tentu saja ya Bu. Jadi
awalnya memang saya membutuhkan strategi bagaimana nanti saya bisa mengendalikan siswa. Saya akan mengendalikan siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya juga akan coba mengendalikan siswa agar nanti yang suka bicara sendiri atau suka bicara mengganggu pelajaran itu ada kegiatan untuk dia. Mungkin saya juga strategi yang lain itu mengatasi bagaimana jika ada kendala sinyal di HP saya atau mungkin ada second opinion ketika itu terjadi saya akan melakukan hal apa. Oh, baik, Bu. Berarti ini kita bahas untuk strategi mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya, Bu ya. Kan Boleh, pertama-tama kita boleh. perlu memahami dulu nih, Bu, penyebab siswa suka berbicara itu saat pelajaran itu apa, ya kan? Apakah mereka tidak bisa memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, ya kan? Ya, eh, mungkin kalau anak-anak di pelajaran saya itu mungkin karena mereka itu kadang tidak memahami pelajaran kali ya. Kan saya mengajarnya akuntansi nih, Bu. Kalau akuntansi itu kadang-kadang kan anak mungkin suruh belajar sendiri susah ya. Jadi memang harus ada penjelasan awal sebelumnya. Tapi kan kalau kita menjelaskan terus Kak tadi kan membosankan. Makanya tadi saya punya mungkin dengan strategi yang belajar kelompok, kemudian anak-anak bisa memahami. Nah, eh, saya pikir tadi karena mungkin mereka bisanya bicara sendiri itu karena awalnya tidak memahami pelajaran seperti itu. Baik. Berarti apa nih Bu yang akan Bu Rima lakukan Bu? Karena sudah tahu tadi bahwa anak itu kurang memahami materi pelajaran. Itu terus Bu Rima akan melakukan apa? Ya, baik untuk agar anak bisa memahami pelajaran ya. Berarti saya harus melakukan penjelasan ya, memberikan penjelasan kepada anak-anak itu biar lebih jelas. Saya mungkin mengajarnya tapi tidak monoton ya. Saya akan membuat pembelajaran saya itu lebih menarik sehingga siswa tertarik untuk mendengarkan. Kemudian mungkin metode yang saya gunakan di pembelajaran itu tadi bisa bervariasi. Jadi tidak hanya menjelaskan ceramah terus. Mungkin ada banyak eh, metode-metode akan saya coba. Misalnya dengan tadi ada games kayak tadi bisa mungkin saya lakukan Ibu. Betul sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali nih bahwa Bu Rima itu bisa melakukan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu, biar anak-anak nanti nggak bosan gitu ya Bu ya. Ya Bu, saya coba nanti Bu. Selain itu Bu Rima, apakah nih Bu Rima hanya memperhatikan anak-anak yang tadi dalam tanda kutip mengganggu di kelas nih Bu, atau terus bagaimana dengan anak-anak yang di kelas itu pembelajarannya apa ya, baik mengikuti seperti itu Bu? Nah, tentu saja tidak ya Bu Septi. Jadi saya kan di kelas akan menghadapi 36 anak kan di sekolah saya dalam satu itu pasti per individunya mereka pasti berbeda-beda, caranya juga unik-unik ya. Mereka kan saya perhatikan, terutama kalau tadi menjadi sebuah permasalahan saya karena anak itu banyak bicara, saya akan menerapkan strategi khusus untuk anak-anak yang memperhatikan saya. Tentu saya akan memberikan pujian atau penghargaan ya bagi mereka karena mereka sudah bisa fokus, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa mendengarkan, apalagi mereka kadang-kadang tadi dalam kelas itu juga memfungsikan mereka untuk bisa seperti belajar dengan temannya. Jadi teman yang nggak bisa itu saya beri kesempatan mereka Bu, bagi yang sudah paham untuk membantu temannya itu Bu. Jadi kayak ada apa ya, semat sejawat gitu rekan belajar Oh, tutor sebaya gitu ya Bu ya? tetap sebaya.
Ya, bagus sekali Bu Rima rencananya ya Bu ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya Bu dalam menerapkan strategi atau metodenya tadi Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya Bu Rima ya. Coba nih Bu Rima bisa ceritakan gambaran strategi yang akan Bu Rima lakukan nih Bu. Oh, Kan gambaran. tentunya pasti akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya kan ya Bu? Iya, ya Itu betul. strateginya akan seperti apa Bu? Ya, jadi saya kan di awal sudah merencanakan ya membuatnya di modul ajar. Strategi itu akan saya sampaikan dulu di awal pada saat pertemuan dengan anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama apa, lalu langkah-langkah pembelajarannya di dalam kelas itu bagaimana sehingga anak-anak bisa mengikuti alurnya dengan baik. Lalu strategi apa yang akan saya terapkan juga saya jelaskan kepada murid-murid saya sehingga nanti pada saat pelaksanaan kegiatan murid-murid saya tidak merasakan kebingungan dan ada juga nanti selesai kegiatan kita bisa sambil merefleksi, ada umpan balik juga dari anak-anak. Gambarannya seperti itu sederhananya ya Bu Selvi. Iya, luar biasa sekali Bu. Sekarang komitmen apa nih yang akan Bu Rima lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Oke, untuk komitmen berarti setelah saya membuat rencana pembelajaran melalui modul ajar tadi, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menurut saya sesuai karena setiap materi mungkin metodenya akan berbeda-beda ya Bu. Jadi metode apa tidak bisa dilakukan pada materi apa sehingga saya akan memilah untuk bisa nantinya diterapkan di masing-masing kelas ataupun masing-masing materi sehingga nanti variatif anak-anak juga nanti bisa belajar dengan nyaman, bisa menyenangkan dan juga suasananya kondusif dan mereka bisa fokus belajar. Bagus sekali Bu, saya mendukung sekali ya Bu Rima ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada perasaan khawatir lagi ya Bu yang mengganggu Bu Rima lagi gitu ya. Sepertinya Bu Rima sudah mempersiapkan dengan baik ya Bu untuk pembelajaran selanjutnya. Oh ya Bu, kira-kira yang Bu Rima dapatkan dari diskusi kita hari ini apa ya Bu? Hari ini saya bisa senang ya Bu mengidentifikasi apa yang perlu saya lakukan dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Karena tadi memang kalau saya mau mengajar itu kadang rasa was-was ya, ketakutan sebagai seorang guru berada di dalam kelas untuk mengajar itu masih ada Bu sampai sekarang. Jadi dengan kita berbincang seperti ini, saya membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan itu, saya berharap dengan saya sudah menyampaikan Bu Septi dengan keyakinan bahwa saya bisa melaksanakan perencanaan yang sudah saya buat, yang sudah saya tuangkan ke modul ajar itu sehingga nanti saya bisa mengimplementasikannya di kelas dan anak-anak bisa nyaman belajar dan suasananya kondusif. Baik Bu, saya rasa kita sudah selesai ya Bu hari ini diskusinya menyenangkan sekali. Semoga bisa diimplementasikan ya Bu strateginya tersebut. Dan saya tunggu perkembangan rencana pembelajaran selanjutnya ya Bu Rima ya. Oke Bu, terima kasih Bu Septia. Nanti saya akan ceritakan lagi, kita akan diskusi lagi. Terima kasih atas waktunya sharing hari ini Bu Septian, luar biasa. Saya didoakan ya, mudah-mudahan menjadi seorang guru yang dirindukan sama murid-murid saya di kelas. Matur nuwun sekali lagi Bu Septi. Sama-sama Bu Rima, sukses selalu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari